Bab 1911. Beraninya kau menuduhku mengarang cerita. Apa kau lupa apa yang kau lakukan kemarin? Melody mengeluarkan flash disk USB yang diberikan pemilik bar kepadanya. Meskipun kau lupa, tidak apa-apa. Aku punya bukti. Mau kuputar agar semua orang bisa menontonnya. Wendy terdiam sejenak. Ini menandai pertama kalinya dalam beberapa tahun Melody secara terang-terangan dan keras menentangnya. Mungkin karena tahu dia punya tempat tinggal di tahun mendatang membuat Melody kurang takut diusir dari keluarga. Wendy mulai panik ketika mendengar Melody memiliki bukti. Dengan nada yang lebih lembut, dia berkata, "Melody, kamu sudah melakukan kesalahan. Jangan memperburuknya. Ibu dan ayah mungkin akan memaafkanmu jika kamu mengakui kesalahanmu." Namun, upaya Wendy untuk menghentikan Melody tampaknya menggarisbawahi kekuatan bukti yang dimiliki Melody. Melody menoleh ke Ethan dan berkata, "Ayah, aku masih putrimu. Tidak bisakah kau setidaknya memberiku kesempatan untuk membuktikan ketidakbersalahanku?" Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Ethan menatap Melody dengan serius. Entah kenapa, dia tampak berbeda dari sebelumnya. "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Tunjukkan bukti yang kau punya." Saat Ethan meminta untuk melihat bukti Melody, Wendy dengan cepat maju dan meraih lengannya. "Ayah, apa yang kau lakukan? Melody pasti berbohong. Jangan." Cukup. Meskipun tidak terlalu menyukai Melody, Ethan masih memiliki perasaan khusus untuk Wendy. Namun, ia membuat pilihan langka untuk tidak mendengarkannya, dengan berkata, "Wendy, kebohongan tidak bisa menipuku. Mari kita lihat bukti apa yang bisa dia berikan." Dengan demikian, Wendy tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia hanya bisa menatap Melody dengan tajam, diam-diam berharap Melody hanya menggertak. Keluarga berkumpul di ruang tamu, dan Melody mengeluarkan laptopnya. Setelah memasukkan drive USB, dia membuka video pertama. Ini rekaman CCTV dari tadi malam. Wendy bilang dia baru saja patah hati, jadi dia minta aku menemaninya ke bar. Sesampainya di sana, dia terus memaksaku minum. "Ibu, ayah, lihat sendiri apakah aku berbohong." Wendy terkejut mengetahui Melody memiliki akses ke rekaman pengawasan bar. Namun, dia dengan cepat kembali tenang dan memasang ekspresi sedih, menjelaskan, "Ayah, Helen, aku tidak berbohong kepada Melody. Aku benar-benar sedih tadi malam. Kalian berdua tahu, aku dulu naksir seorang selebriti, tetapi dia baru-baru ini mengumumkan bahwa dia punya pacar. Aku benar-benar patah hati, jadi aku hanya meminta Melody untuk keluar dan menemaniku." Ya, Wendy sudah memberitahu kita tentang itu. Dia naksir seorang selebriti pria. Siapa namanya? Helen sangat ingin mendukung Wendy yang bisa membantunya mendapatkan simpati dari Ethan. Dia langsung membela Wendy, berkata, "Wendy hanya kesal. Apa salahnya menemaninya, Melody? Ini ibu kandungku, tapi dia tidak pernah menghiburku seperti ini." Melihat Helen duduk di samping Wendy dan menghiburnya, Melody merasakan sakit hati. Di masa kecilnya, itu lebih tentang rasa iri, tetapi seiring bertambahnya usia, emosi itu berkembang menjadi campuran rasa sakit dan ironi. "Aku sebenarnya tidak keberatan hanya menemaninya minum, tapi Wendy malah bersekongkol melawanku. Dia ingin mengirimku ke ranjang pria lain untuk mendapatkan peran dalam sebuah film, dan kemudian dia memfitnahku karena menjadi selingkuhan orang lain. Bagaimana itu bisa diterima?" Setelah mengatakan itu, Melody memutar video kedua, yang dengan jelas menunjukkan Wendy memeluk dan tertawa genit dengan seorang pria. Bab 1912. Setelah menonton kedua video tersebut, Ethan telah mengambil keputusan. Dia menoleh ke Wendy dan bertanya, "Wendy, apa yang sebenarnya terjadi?" Meskipun ia menyaksikan Wendy terlibat dengan pria yang lebih tua, nada bicara Ethan jauh lebih lembut dibandingkan dengan ketegasan yang ia tunjukkan selama panggilan telepon kemarin dengan Melody. Hal itu menyoroti perbedaannya. Apapun kesalahan yang Wendy lakukan, Ethan tidak akan benar-benar menyalahkannya atau meninggalkannya. Melody, di sisi lain, tampak seperti barang yang bisa dibuang begitu saja. "Ayah, dia bos di industri hiburan. Agenku yang mengenalkanku padanya, dan aku hanya ingin mendapatkan peran. Tidak ada apapun yang terjadi di antara kami," Wendy memohon dengan sedih.
Memasuki industri hiburan adalah pilihanku sendiri. Aku tidak ingin merepotkanmu untuk membuka jalan bagiku, jadi aku harus mengandalkan diriku sendiri. Lalu bagaimana dengan ini? Melody menunjukkan catatan pendaftaran hotel. Dia bersyukur Edmund ada di sana untuk membantunya mendapatkan bukti tersebut. Mengapa Wendy memesan kamar, tetapi kamar itu ditempati oleh seorang pria bernama William? Dihadapkan dengan bukti-bukti tersebut, Wendy mencoba menjelaskan beberapa kali tetapi mendapati dirinya kebingungan. Setelah melihat catatan registrasi hotel, Ethan akhirnya marah. Wendy, apa kau benar-benar menginap di hotel bersama seseorang? Bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Demi menjadi selebriti, Ayah, bukan seperti itu. Aku tidak melakukan apapun dengan pria tua itu. Aku hanya membantunya memesan kamar dan tidak pergi ke sana sendiri. Wendy mengulurkan tangan untuk mencoba memegang tangan Ethan, tetapi Ethan menarik tangannya menjauh. Wendy berbalik dan menatap Melody dengan tajam. Melody, kenapa kau mencoba mencemarkan nama baikku? Aku selalu memperlakukanmu seperti saudara perempuanku sendiri. Kenapa kau melakukan ini padaku? Melody mencibir. Saudara kandung, beginikah caramu memperlakukan saudara kandungmu? Jika memang begitu, aku lebih memilih tidak punya saudara perempuan sepertimu. Melihat situasi semakin tidak terkendali, Helen turun tangan untuk mendamaikan keadaan. Melody, Wendy masih saudara kandungmu. Apa yang ingin kau capai dengan mengungkit masalah ini dan memperburuk hubungan antara Wendy dan ayahmu? Sampai saat ini, Helen masih memilih untuk berpihak pada Wendy dan menyalahkan Melody. Karena itu, harapan yang tersisa bagi Melody untuk mendapatkan kasih sayang keibuan dari Helen pun sirna. Melody merasa sangat terasing dari Helen, yang tidak lagi menyerupai ibunya sendiri. Dia menyadari bahwa Helen kemungkinan besar tidak akan menunjukkan kasih sayang kepadanya. Lagi pula, Helen tidak pernah benar-benar peduli padanya. Sejak saat ia menikah dengan Ethan, ia tak lebih dari sekadar nyonya Sander bagi Ethan dan ibu yang baik bagi Wendy, tetapi tidak pernah menjadi ibunya sendiri. Ibu, ayah, buktinya ada di sini. Aku tidak bisa mengendalikan siapa yang kalian pilih untuk percayai, dan aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Selain itu, aku akan menikah, jadi aku akan pindah. Apa? Helen terkejut. Melody, apa yang barusan kau katakan? Kau akan menikah. Bab 1913. Barulah saat itulah Helen mulai memperhatikan Melody, tetapi sudah terlambat. Melody bangkit dari sofa dan berjalan berdiri di depan mereka bertiga. Ibu, ayah, selain menjelaskan situasiku dengan Wendy hari ini, aku pulang untuk memberitahu kalian bahwa aku akan menikah. Melody, pernikahan itu masalah besar. Bagaimana bisa kau mengambil keputusan seperti itu tanpa berdiskusi dengan kami? Apakah kau masih menghormati orang tuamu? Tanya Wendy, memanfaatkan kesempatan untuk kembali membuat masalah. Ucapan santainya itu langsung memicu kemarahan Ethan dan Helen. Helen berdiri, melangkah maju beberapa langkah, dan menamparkan Melody. Siapa yang mengizinkanmu menikah? Siapa yang akan kau nikahi? Apa kau bahkan meminta pendapat kami? Jangan bilang kau telah menjadi selingkuhan dan menghancurkan keluarga orang lain. Melody menutupi pipinya yang berdenyut dan menoleh menatap Helen dengan kecewa. Bu, sudah kukatakan sebelumnya. Aku tidak pernah terlibat dalam pertikaian rumah tangga. Pernikahan adalah urusanku sendiri. Itu adalah pilihan pribadi, dan aku tidak perlu meminta pendapat orang lain. Sepanjang hidup Melody, Helen mengarahkan semua upayanya untuk menyenangkan Wendy agar mendapatkan simpati Ethan. Pada akhirnya, dia mengabaikan Melody. Ethan, yang tadinya terdiam dengan ekspresi serius, akhirnya bertanya padanya, Melody, kau akan menikah dengan siapa? Melody menoleh kepadanya dan berkata, kamu tidak mengenalnya. Setelah kita menikah, aku akan mencari waktu untuk mengenalkannya padamu. Oh, Melody, jangan bilang kau benar-benar ingin menjadi selingkuhan dan menjalin hubungan dengan pria tua. Wendy menatapnya dengan kekhawatiran palsu seolah-olah dia adalah kakak perempuan yang baik yang benar-benar takut adik perempuannya akan tersesat. Dia benar-benar mempermainkanmu. Dia tidak akan meninggalkan istrinya untukmu. Melody, berbaliklah selagi kau bisa.
Tolong jangan melakukan hal bodoh. Kata-kata Wendy mengingatkan Helen pada sesuatu. Dia mengulurkan tangan dan menarik Melody. Melody, aku tidak akan membiarkanmu pergi mencari pria tua dan menghancurkan keluarga orang lain. Bu, sudah kukatakan berulang kali. Aku tidak menjalin hubungan dengan pria yang lebih tua. Kalau ibu lupa, aku bisa menunjukkan videonya lagi. Melody benar-benar kelelahan. Helen mengerutkan kening. Meskipun itu benar, kau tetap tidak bisa begitu saja menikahi sembarang orang. Biar kutanyakan, apakah pria itu memberimu hadiah pertunangan? Berapa banyak uang yang dia habiskan untuk membeli emas dan mengatur pernikahan? Ternyata, Helen tidak peduli dengan tipe orang seperti apa yang akan dinikahi Melody. Ia hanya peduli apakah Melody telah menyelesaikan syarat dan ketentuan sebelum menyetujui pernikahan tersebut. Melody menundukkan kepala dan memaksakan senyum masam. Tidak ada hadiah, dan dia tidak memberi saya uang sepeser pun. Apa? Seru Helen tak percaya. Tidak mungkin. Kami telah menghabiskan banyak uang untuk membesarkanmu. Kau tidak bisa begitu saja menyerahkan dirimu seperti ini. Tidak, aku tidak akan mengizinkannya. Wendy berdiri di samping, tampak seperti sedang menonton drama televisi. Dengan tangan bersilang di dada, dia berseru, "Astaga, Melody. Ada apa ini? Apa kau menikahi pria miskin? Bagaimana mungkin dia bahkan tidak mampu memberimu hadiah? Apa kau bilang tidak akan ada pernikahan juga?" Melody, yang tidak tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut, menjawab dengan santai, "Tidak ada pernikahan. Aku tidak akan menikah agar orang-orang menatapku." Ethan menatapnya dengan kecewa. Tidak mengadakan pernikahan itu tidak baik. Keluarga Sander tidak punya sejarah pernikahan diam-diam. Melody, kau naif. Aku tidak menyetujui pernikahanmu. Melody menyeringai padanya. Seperti yang kukatakan, aku di sini untuk memberitahumu tentang pernikahanku, bukan untuk meminta persetujuanmu. Setuju atau tidak, itu tidak penting. Sebelum Ethan sempat bicara, Helen bergegas menghampiri dan berkata, "Melody, bagaimana bisa kau berbicara seperti ini kepada ayahmu? Kita telah membesarkanmu selama bertahun-tahun dan menghabiskan begitu banyak uang. Apakah semua itu sia-sia? Pada akhirnya, yang mereka pedulikan hanyalah uang." Bab 1914. Aku akan mengembalikan setiap sen yang telah kau habiskan untukku. Sedangkan soal pernikahan, aku tidak akan menuruti keinginanmu. Melody mengambil kopernya dan berbalik untuk pergi. Melody, berhenti di situ. Teriakan Helen tidak didengar. Ia memegang dadanya karena frustrasi, tampak seperti akan pingsan. "Ayah, Helen, jangan marah," kata Wendy dengan pura-pura patuh. Dia berjalan ke arah Helen dan dengan lembut memegang tangannya. Melody hanya keras kepala. "Kalian masih punya aku. Aku akan memastikan untuk menemukan suami yang hebat di masa depan agar tidak mengecewakan kalian dan ayah. Syukurlah kita masih memiliki kamu." Melody dulu orang yang bijaksana ketika masih muda. "Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi seperti ini," kata Helen dengan lega. "Itu karena kau tidak mendidik putrimu dengan benar," gumam Ethan dengan marah. "Jika dia ingin pergi, biarkan dia pergi." Helen terdiam mendengar ledakan amarahnya. Saat Melody berjalan keluar dari kediaman Sanders, dia menghela napas panjang, merasakan semacam kelahiran kembali. Hari itu adalah hari di mana dia akhirnya bisa memprioritaskan kebahagiaannya dan membebaskan dirinya dari beban untuk menyenangkan orang lain. "Nona Melody, silakan masuk ke dalam mobil." Edmund dengan sopan membukakan pintu mobil dan mengambil koper Melody. Melody mengucapkan terima kasih dan masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan menuju kediaman keluarga Rivera, ia tak bisa menghilangkan rasa gugup yang menghampirinya setiap kali memikirkan Lucas. Bagaimanapun juga, ia akan menghabiskan tahun berikutnya hidup bersama orang asing. Di saat yang sama, ia harus beradaptasi dengan keluarga Lucas. Melody tak bisa menahan diri untuk tidak meragukan kemampuannya sendiri dalam menangani semua itu. "Nona Melody, kami sudah sampai," umumkan Edmund. Kondisi mental Melody benar-benar berbeda dari saat pertama kali dia pergi ke sana. "Wow, halaman yang megah sekali. Aku tak percaya ini akan menjadi rumahku selama setahun ke depan," gumam Melody.
Ia juga mencatat dalam hatinya untuk memanfaatkan tahun mendatang sebaik-baiknya, merencanakan masa depannya secara strategis. Saat Melody melangkah masuk, dia melihat Cedric dan Beatrice duduk di sofa, keduanya menatapnya dengan senyum ramah. Merasa sedikit gugup, dia berdiri di tempatnya, dengan cemas menyapa mereka, "Maaf, saya di sini, untuk mencari Lukas." Beatrice tersenyum dan berkata, "Anda pasti Melody." Melody terkejut karena mereka tahu namanya. Ya, itu saya." Beatrice tersenyum sambil mengamati Melody dari atas ke bawah. "Kau memang cantik, tapi selain penampilanmu, tidak banyak hal lain yang menonjol. Aku penasaran apa yang membuat Lukas begitu bertekad untuk menikahimu." Melody merasakan dari nada suara Beatrice bahwa mereka mungkin adalah para tetua Lukas. Ia melangkah maju beberapa langkah dan memberi hormat dengan membungkuk. Dengan senyum hangat, ia menjelaskan, "Maaf. Lukas belum memperkenalkan saya kepada para tetua keluarga, tetapi saya yakin Anda memiliki tempat khusus di hatinya." "Halo, saya Melody." Beatrice sedikit terkejut. Ia mengira seorang gadis dari latar belakang sederhana tidak akan bersikap baik, tetapi Melody tampak tenang dan anggun, sedikit memperbaiki kesan Beatrice terhadapnya. "Kami kakek dan nenek Lukas. Kami dengar Lukas berencana menikahimu." Beatrice menunjuk ke sofa di dekatnya. "Silakan duduk." Setelah mendengar bahwa mereka adalah kakek nenek Lukas, Melody merasa semakin gugup. Ia dengan patuh duduk dan berkata, "Halo, kakek, nenek. Lukas belum pernah menyebutkan kalian kepadaku sebelumnya. Bolehkah aku bertanya, bagaimana kalian dan Lukas bertemu?" Tanya Beatrice. Bab 1915. Pertanyaan Beatrice membuat Melody gelisah. Bagaimana mungkin dia menjelaskan kepada Beatrice bahwa pertemuan mereka adalah hasil dari hubungan satu malam karena dia salah masuk kamar tadi malam. Lukas tidak memberinya arahan tentang cara menangani situasi ini, jadi dia kesulitan mencari kata-kata yang tepat. Setelah jeda yang cukup lama, Melody akhirnya berkata, "Suatu kali, aku mengalami masalah, dan Lukas membantuku. Aku berterima kasih padanya setelah itu, dan, ya, kami jadi saling mengenal." Dia sengaja membuat jawabannya cukup umum agar tidak menimbulkan kecurigaan. "Benarkah?" Beatrice menatap Melody dengan skeptis. "Aku tidak pernah menganggap Lukas sebagai tipe pahlawan." Melody diam-diam setuju dengan Beatrice. Lukas tampak acuh tak acuh dan tidak tertarik pada urusan orang lain. Melody memaksakan tawa dan berkata, "Mungkin ini memang takdir, kau tahu." Dia harus mengarang cerita kecil tanpa membocorkan terlalu banyak detail. Sepertinya dia berbeda dari wanita-wanita sebelumnya yang pernah bersama Lukas, pikir Beatrice sambil mengamati sikap manis Melody. Tentu saja, mereka telah mengirim seseorang untuk menyelidiki Sanders. Desas-desus tentang reputasi Melody yang kurang baik di mata Sanders telah sampai kepada mereka, tetapi Melody yang berdiri di hadapan mereka tampak seperti orang yang berbeda. Saat Melody merasakan tatapan Cedric dan Beatrice padanya, ia menjadi sedikit gelisah, takut mereka akan mengetahui niat sebenarnya. Ia berdiri dan berkata, "Kakek, nenek, sudah hampir waktu makan malam. Bagaimana kalau aku membuatkan kalian makan malam? Kamu bisa memasak?" Tanya Beatrice dengan terkejut. "Ya, aku juga cukup mahir dalam hal itu." Saat Ethan dan Helen pergi, dia bertanggung jawab memasak 3 kali sehari untuk dirinya dan Wendy. Pada saat itulah dia mengasah keterampilan memasaknya yang mengesankan. Karena itu, dia cukup percaya diri dengan kemampuannya. Beatrice tertarik dengan kemampuan memasak Melody, jadi dia mengangguk dan mempersilakan Melody pergi ke dapur. Kulkas keluarga Rivera penuh dengan bahan-bahan segar. Melody merasa kagum, tetapi ia dengan cepat memilih apa yang dibutuhkannya. Dalam waktu singkat, ia dengan terampil menyiapkan beberapa hidangan. "Kakek, nenek, makan malam sudah siap. Ayo cicipi. Lihat apakah rasanya sesuai dengan selera kalian," seru Melody. Cedric dan Beatrice bergabung dengannya di meja. Saat mereka melihat hidangan yang tersaji di meja, mereka mulai memandang Melody dengan kekaguman yang lebih besar. Mereka duduk bersama untuk menikmati makan malam. Sepanjang makan, Melody merawat Cedric dan Beatrice dengan sesekali menaruh makanan di piring mereka. Lukas benar-benar membawa pulang seseorang yang istimewa,
pikir Beatrice. Pada akhir makan malam, dia mulai menyukai Melody. Setelah makan malam, Melody berencana mencuci piring, tetapi Beatrice menghentikannya, sambil berkata, serahkan saja pekerjaan ini kepada staf rumah tangga di masa mendatang. Kamu akan menjadi Nyonya Rivera, jadi kamu tidak perlu repot-repot dengan tugas-tugas seperti itu. Melody mengangguk dengan canggung. Di rumah, pekerjaan rumah tangga ini selalu menjadi tanggung jawabnya, dan melanggar rutinitas itu terasa agak aneh. Baiklah, mari kita jalan-jalan setelah mengisi perut kita. Melody, bagaimana kalau kau bergabung denganku di halaman? Ajak Beatrice dengan ramah sambil memegang tangan Melody. Melody setuju dan dengan patuh menemani Beatrice. Saat mereka berjalan bergandengan tangan ke halaman, Melody merasa sedikit tidak nyaman. Ia beberapa kali mempertimbangkan untuk menarik tangannya kembali, tetapi ragu-ragu, berpikir bahwa itu mungkin tidak sopan. Melody, aku tidak akan berbohong padamu. Aku sudah mengatur beberapa kencan buta untuk Lukas sebelumnya, tetapi dia menolak semuanya. Kupikir dia tidak tertarik pada pernikahan. Sungguh mengejutkan bagi kami ketika dia memberitahu kami tentangmu. Kata Beatrice. Bab 1916. Setelah mendengar kata-kata Beatrice, Melody akhirnya mengerti mengapa Lukas ingin menikahinya. Lagi pula, dia tidak percaya bahwa Lukas adalah tipe pria yang akan merasa bertanggung jawab padanya hanya karena mereka pernah berhubungan intim satu malam, dan dia juga tidak berpikir bahwa Lukas tidak memiliki calon istri potensial. Pantas saja Lukas terburu-buru melamar. Sepertinya keluarganya benar-benar menekannya, dan dia butuh solusi cepat, pikir Melody. Melody, aku tahu kau gadis yang baik. Denganmu di sisinya, kami bisa lebih tenang, kata Beatrice. Menghadapi kebaikan hati Beatrice, Melody merasakan secercah rasa bersalah. Pernikahannya dengan Lukas dibangun di atas kebohongan, dan dia bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapi Beatrice setelah perceraian yang tak terhindarkan dari Lukas setahun kemudian. Beatrice memberikan beberapa nasihat tulus selama mereka berjalan-jalan. Kemudian dia menyuruh seorang pelayan untuk membawa Melody beristirahat di kamar Lukas. Apakah aku sedang bermimpi? Melody takjub melihat ruangan yang jauh lebih besar daripada ruangan lamanya. Belum lama ini, dia tinggal di kamar tidur kecil darurat di kediaman keluarga Sanders, tetapi dalam sekejap mata, dia mendapati dirinya berada di ruangan yang mewah dan luas ini. Perubahan mendadak itu membuatnya merasa canggung dan sedikit kewalahan. Setelah hening sejenak, Melody memutuskan untuk mandi. Dia berganti pakaian dengan piyama yang lebih sopan, dan karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, dia berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Awalnya, dia merasa sedikit cemas tentang bagaimana menghadapi Lukas ketika dia kembali. Namun, tak lama kemudian rasa kantuk menguasainya, dan dia pun tertidur lelap dengan perasaan linglung. Setelah tidur nyenyak semalaman, Melody bangun keesokan harinya dan mendapati Lukas belum kembali. Separuh tempat tidur lainnya tidak menunjukkan tanda-tanda siapapun yang tidur di atasnya, yang membuatnya merasa lega. Sejujurnya, dia belum siap untuk berbagi tempat tidur dengan orang asing. Karena menyadari hari masih pagi, Melody memutuskan untuk turun ke dapur. Saat ia memasuki dapur, seorang pelayan sudah menyiapkan sarapan. Melody tersenyum dan berjalan mendekat. Aku akan mengurus ini. Senyum pelayan itu membeku saat melihat Melody. Tapi ini pekerjaan saya, Nona Melody. Saya akan menanganinya. Tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak banyak pekerjaan lain. Melody tersenyum sambil mengambil keranjang dari pelayan dan mulai mencuci bahan-bahan tersebut. Pelayan itu tidak pergi, melainkan menyingkir sambil melirik dingin ke arah Melody. Melody memperhatikan bahwa pelayan itu belum pergi. Dia menyadari bahwa dia mungkin telah menimbulkan masalah bagi pelayan itu dengan mengambil alih tugas-tugasnya. Karena itu, dia dengan cepat tersenyum untuk menenangkannya, sambil berkata, siapa namamu? Jangan khawatir, aku akan memberitahu nenek dan kakek bahwa ini adalah pilihanku untuk melakukan ini. Nona Melody, nama saya Chloe. Saya sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun, dan saya bertanggung jawab atas semua makanan Tuan Lukas. Melody meliriknya, merasakan aura aneh seolah Chloe sedang menunjukkan semacam otoritas. Dia menepis pikiran itu,
menyadari mungkin dia terlalu memikirkannya. Oh, begitu. Anda pasti sangat mengenal selera Lukas, ya? Tentu saja, Tuan Lukas lebih menyukai masakan saya. Dia makan sangat sedikit ketika orang lain menyiapkan makanannya, jawab Chloe dengan sedikit bangga. Melody dengan cekatan menyelesaikan mencuci bahan-bahan, lalu berbalik ke kompor, tersenyum sambil berkata, itu mengesankan. Aku tak sabar untuk mencoba masakanmu lain kali. Chloe memaksakan senyum dan bertanya, Nona Melody, ada hal lain yang bisa saya bantu? Untuk sekarang tidak ada apa-apa. Kamu bisa istirahat, kata Melody, yang begitu fokus membuat panekuk andalannya. Apakah kakek dan nenek terbiasa dengan sarapan sesederhana ini? Melody bertanya-tanya. Sedangkan Chloe, dia tetap berada di dapur, menunggu dengan tenang di samping. Bab 1917. Setelah menyiapkan panekuk dan telur orak-arik, Melody memutuskan untuk menyelesaikan masakannya dengan sepanci bubur oatmeal. Namun, saat ia melakukannya, ia tiba-tiba merasakan ketidaknyamanan di perutnya. Melody segera menoleh ke Chloe di sampingnya dan berkata, Chloe, aku perlu ke kamar mandi sebentar. Bubur oatmealnya belum siap, jadi bisakah kau mengawasinya untukku? Tentu, Nona Melody, jawab Chloe. Namun, begitu Melody pergi, seringai jahat muncul di wajah Chloe. Ketika Melody kembali dari kamar mandi, dia mendapati Chloe sudah menyajikan bubur oatmeal. Apakah bubur oatnya sudah matang? Ya. Chloe meletakkan semua makanan di atas meja dan berkata, aku akan pergi memanggil Tuan Cedric dan Nona Beatrice untuk sarapan sekarang. Melody mengangguk sambil tersenyum dan duduk di meja. Anehnya, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa tatapan Chloe mengandung sedikit rasa tidak suka padanya. Namun, dia mengabaikannya, berharap itu hanya imajinasinya. Setelah beberapa saat, Cedric dan Beatrice tiba di ruang makan. Beatrice tersenyum ramah ketika melihat hidangan sarapan yang telah disiapkan. Melody, apakah kamu yang memasak semua ini? Ya, aku bangun pagi-pagi sekali hari ini dan terpikir untuk membuat sarapan untukmu dan kakek, jawab Melody sambil tersenyum. Dia menyajikan bubur oat dan berkata, kakek dan nenek, ini bubur oat dengan kacang dan buah beri. Cobalah, lihat apakah rasanya sesuai dengan selera kalian. Beatrice sangat menyukai Melody yang perhatian itu. Dia duduk, mengambil mangkuk dari tangan Melody sambil tersenyum, dan memakan sesendok bubur oatmeal. Memem, ini enak sekali, kata Cedric dengan gembira sambil mengacungkan jempol setelah menggigit bubur oat tersebut. Melody sangat senang menerima pujian dari Cedric dan Beatrice, dan dia bahkan makan sedikit lebih banyak dari biasanya. Setelah sarapan, Melody menyiapkan teh untuk Cedric dan Beatrice sebelum kembali ke kamarnya. Dia ingin merapikan barang-barangnya dan menyimpan pakaiannya di lemari, tetapi Mandy Kinderson, yang bertanggung jawab merawat Beatrice dan Cedric, tiba-tiba mengetuk pintunya dengan ekspresi khawatir. Nona Melody, ada sesuatu yang tidak beres. Tuan Cedric dan Nona Beatrice terserang diare. Kepala pelayan telah mengatur agar mereka dibawa ke rumah sakit. Anda harus segera pergi memeriksa mereka. Melody terkejut mendengar berita itu dan segera mengikuti Mandy keluar, sambil bertanya, apa yang terjadi? Bukankah mereka baik-baik saja beberapa saat yang lalu? Mandy buru-buru menjelaskan, Nona Beatrice merasa tidak enak badan setelah sarapan, lalu Tuan Cedric juga mulai merasa tidak enak badan. Mengingat usia mereka, beberapa kali ke kamar mandi membuat mereka sempoyongan. Saya segera pergi mencari kepala pelayan, dan dia mengatur agar sopir membawa mereka ke rumah sakit. Melody dan Mandy masuk ke mobil bersama, dan pengemudi langsung tancap gas menuju rumah sakit. Setelah mempertimbangkan hal tersebut, Melody mengirim pesan singkat kepada Lukas. Lukas, kakek dan nenekmu mengalami diare akut dan telah dilarikan ke rumah sakit. Kami sedang dalam perjalanan, dan aku akan mengirimkan alamat rumah sakitnya. Silakan datang jika kamu bisa. Di rumah sakit, Melody dan Mandy bergegas ke ruang gawat darurat dan menemukan Cedric dan Beatrice terbaring di tempat tidur rumah sakit dengan infus terpasang di lengan mereka. Mereka tampak pucat dan lemah. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Pikir Melody dengan cemas. Lukas bergegas ke rumah sakit setelah pertemuan.
Para dokter dan perawat sudah berada di sana ketika dia memasuki bangsal. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kakek dan nenek Anda, dipastikan mereka mengalami keracunan makanan akibat makanan yang terkontaminasi. Bab 1918. Keracunan makanan. Lukas menoleh ke Mandy. Cedric dan Beatrice selalu berada di bawah pengawasan Mandy, dan dialah yang bertanggung jawab atas makanan mereka sehari-hari. Mandy segera berdiri, melambaikan tangannya untuk menjelaskan. Tuan Lukas, saya benar-benar tidak tahu. Saya selalu berhati-hati terhadap kesehatan kakek nenek Anda dan tidak pernah memberi mereka apapun dari luar. Bagaimana ini bisa terjadi? Mandy sangat ingin membela diri. Namun, ia kekurangan bukti untuk membuktikan ketidakbersalahannya dan hanya bisa memberi isyarat dengan gugup. Makanan terkontaminasi. Aku yang membuat sarapan pagi ini. Apakah ini terjadi karena aku? Pikir Melody tiba-tiba. Dia melirik Mandy, yang tampak jelas khawatir. Setelah ragu sejenak, dia berdiri dan dengan malu-malu berkata, Aku sudah menyiapkan sarapan pagi ini, dan aku juga memasak makan malam tadi malam. Kurasa ini tidak ada hubungannya dengan Mandy. Lukas mengangkat alisnya, menatapnya tanpa berkata apa-apa. Sejujurnya, dia mempercayai Mandy. Lagi pula, Mandy telah merawat Beatrice selama bertahun-tahun, dan ikatan mereka sangat dalam. Tampaknya tidak masuk akal jika dia sampai meracuni Beatrice. Namun, Lukas tidak bisa memberikan jaminan yang sama kepada Melody. Setelah mempercayakan Cedric dan Beatrice kepada Mandy, Lukas membawa Melody keluar dari bangsal dan menuju koridor. Chloe juga ada di sana. Dia telah menunggu di luar karena dia berada di sini untuk membantu merawat Cedric dan Beatrice. Melody dengan malu-malu mengikuti Lukas dari belakang. Setelah mereka agak jauh, dia ragu-ragu sebelum berbicara. Tuan Lukas, saya tahu ada orang lain yang bertugas menyiapkan makanan di rumah. Saat pertama kali saya sampai di rumah Anda, saya hanya ingin menepati kesepakatan kita untuk berperan sebagai menantu perempuan yang bertanggung jawab. Itulah mengapa saya berpikir untuk membuat makanan untuk kakek dan nenek coba. Lukas menoleh, menatapnya dengan dingin. Jadi, apa yang kau masukkan ke dalam sarapan mereka? Menurut Mandy, Cedric dan Beatrice baik-baik saja setelah makan malam tadi malam. Masalahnya pasti berasal dari makanan yang mereka makan saat sarapan. Melody mengerutkan alisnya, berpikir sejenak dengan sungguh-sungguh sebelum berkata, aku tidak menambahkan apapun yang aneh. Aku hanya menggunakan bahan-bahan yang bisa kau temukan di toko kelontong biasa. Lukas, aku tahu kau pasti curiga padaku sekarang, tapi aku benar-benar tidak melakukan apapun. Lukas terus mengamati Melody dengan saksama, mencoba memastikan apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Namun, tampaknya tidak ada motif yang jelas bagi Melody untuk mencelakai Cedric dan Beatrice. Aku mungkin melihat sesuatu, kata Chloe sambil dengan malu-malu berjalan mendekati mereka. Lukas menatap Chloe. Apa yang kau lihat? Chloe melirik Melody dengan takut sebelum berkata, aku ada di sana ketika Nona Melody sedang menyiapkan sarapan pagi ini. Aku melihatnya menambahkan bubuk putih ke dalam panci bubur oatmeal. Aku bertanya padanya apa itu, dan dia mengaku itu resep rahasia, jadi aku tidak bertanya lebih lanjut. Melody menatap Chloe dengan tak percaya. Awalnya dia tidak tahu harus bereaksi seperti apa, tetapi satu hal menjadi jelas, Chloe menyimpan permusuhan yang tulus terhadapnya sejak awal. Chloe, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan aku menambahkan bubuk putih ke dalam oatmeal? Apakah aku telah menyinggung perasaanmu? Mengapa kau menuduhku melakukan sesuatu yang tidak pernah kulakukan? Bab 1919. Setelah tersadar dari keterkejutannya, Melody merasa perlu untuk menanyai Chloe. Saat Melody mendekat, Chloe mulai mundur dan tanpa sengaja jatuh ke tanah. Nona Melody, saya tidak bermaksud mengadu. Tetapi karena Tuan Cedric dan Nona Beatrice sangat sakit jiwa, saya tidak punya pilihan selain memberitahu Tuan Lukas apa yang telah saya lihat. Melody menatap Chloe, yang masih tergeletak di lantai, dengan raut wajah cemberut. Apa sebenarnya yang ingin kau capai dengan melontarkan tuduhan tak berdasar padaku? Chloe memalingkan muka. Ia memasang ekspresi ketakutan, hampir menangis, sambil bergeser mendekat ke Lukas.
Lukas menatap Melody dengan tajam. Bicara, mengapa kau ingin menyakiti kakek nenekku? Saat itulah Melody mengerti bahwa dia telah memilih untuk mempercayai Clue daripada dirinya. Hal itu bisa dimengerti, mengingat yang satu adalah seorang pembantu rumah tangga yang telah menjadi bagian dari rumah tangga mereka selama bertahun-tahun, sementara yang lainnya adalah seorang wanita yang relatif tidak dikenal yang baru saja dia temui. Jelas sekali siapa yang akan dipercaya Lukas. Di masa lalu, Melody mungkin akan diam-diam menanggung situasi tersebut. Namun, sejak saat ia memutuskan untuk meninggalkan keluarganya, ia bersumpah untuk tidak membiarkan dirinya mengalami penderitaan yang tidak perlu lagi. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa membuatnya menanggung ketidakadilan. Kuharap kau akan tetap pada sandiwara apapun yang kau mainkan sekarang, Clue. Kau bilang aku membius kakek dan nenek, tapi aku bisa membuktikan aku tidak bersalah. Kata Melody. Melody menoleh ke Lukas. Panci yang kugunakan untuk memasak sarapan hari ini kubawa dari rumah. Sebelum menggunakannya, aku memastikan untuk membersihkan semua peralatannya sendiri, dan tidak ada orang lain yang menyentuh apapun yang kusentuh. Melody tiba-tiba merasa bersyukur atas kebiasaannya mencuci panci sebelum memasak. Jika tidak, dia tidak akan bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Saat itu, saya pergi ke kamar mandi karena perut saya sedikit bermasalah. Lukas menatapnya dengan dingin. Apa maksudmu? Melody menoleh ke arah Clue. Karena panci itu milikku dan aku memasak semuanya sendirian, seharusnya tidak ada sidik jari orang lain di panci dan tutupnya. Jika ada, aku bukan satu-satunya tersangka. Siapapun yang menyentuh panci itu bisa jadi pelakunya. Melody menoleh kembali ke Lukas dan berkata dengan tegas, aku mungkin bukan seorang jenius, tapi aku juga tidak bodoh. Bahkan jika aku ingin menyakiti seseorang, aku tidak akan meracuni masakanku sendiri. Orang bodoh macam apa yang akan menyakiti orang lain seperti itu? Tentu saja, kecuali jika seseorang sengaja mencoba menjebakku. Lukas menyipitkan matanya, merasa kata-kata Melody agak meyakinkan. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Edmund. Datanglah sekarang juga. Panggilan telepon Lukas kepada Edmund menunjukkan bahwa dia menanggapi perkataan Melody dengan serius dan siap mengirim seseorang untuk memeriksa sidik jari pada panci tersebut selain sidik jari Melody. Clue segera berdiri dari tanah dan menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan ekspresi gelisahnya. Tuan Lukas, saya baru ingat. Mandy meminta saya untuk kembali dan mengambil beberapa pakaian untuk Tuan Cedric dan Nona Beatrice. Saya harus segera kembali dan mengambilnya. Lukas menjawab dengan anggukan, dan Clue segera menuju ke lift. Saat Clue meninggalkan rumah sakit, dia memanggil taksi dan bergegas kembali ke arah kediaman Rivera. Melody langsung menyadari tipu daya Clue dan menarik Lukas bersamanya. Tuan Lukas, saya tidak memasukkan apapun ke dalam sarapan, tetapi saya tahu kata-kata saya saja tidak akan cukup. Ini ada hubungannya dengan Clue. Dia pasti sedang bergegas kembali untuk menghancurkan bukti. Jika Anda tidak percaya, mari kita ikuti dia secara diam-diam dan lihat apa yang sedang dia rencanakan. Lukas memandang Melody dengan skeptis. Dia tidak sepenuhnya percaya bahwa Clue, yang telah lama menjadi pelayan di rumah mereka, akan menyakiti majikannya sendiri. Itu sama sekali tidak masuk akal. Bab 1920. Namun, Lukas memilih untuk mengikuti rencana Melody dan mengikuti Clue pulang. Taksi berhenti di pintu masuk kediaman keluarga Rivera. Clue buru-buru membayar ongkos dan bergegas masuk ke halaman. Melody tidak pernah mampu melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA, jadi dengan berat hati ia memasuki dunia kerja. Akhirnya, ia mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Rivera. Pekerjaannya sederhana, tetapi gajinya bagus. Namun demikian, yang terpenting adalah bertemu Lukas. Dia menyukainya. Awalnya, dia tidak pernah berani bermimpi untuk bersama pria yang begitu sulit diraih. Dia merasa cukup hanya mengamatinya dari kejauhan selama sisa hidupnya, tetapi kemudian Melody muncul. Jika wanita sederhana seperti Melody bisa menjadi istri Tuan Lukas, maka aku pun bisa. Pikir Clue. Ia sama sekali tidak menyangka Melody akan begitu licik, menemukan cara untuk membuktikan ketidakbersalahannya dengan menggunakan verifikasi sidik jari.
Karena itu, ia harus segera pulang dan menghapus semua bukti. Dengan begitu, Melody tidak akan punya cara untuk membuktikan bahwa ia tidak meracuni Cedric dan Beatrice. Sesampainya di rumah, Chloe bahkan tidak repot-repot mengganti sepatunya dan langsung menuju dapur. Namun, tepat saat Chloe mengambil kain untuk mulai mengelap, Melody masuk. Dia mendorong Chloe ke samping dan mengambil kendi darinya. "Chloe, apa yang kau lakukan?" Karena lengah, Chloe tidak punya waktu untuk berpikir. Dia mencoba berdiri, berniat merebut kembali panci itu dari Melody. Melody mundur selangkah dengan panci masih di tangannya. Tiba-tiba, Lucas muncul, menarik Melody ke belakangnya dan menghalangi jalan Chloe. Dia menatapnya dan bertanya, "Apa yang sedang terjadi di sini?" Ah, Chloe tidak menyangka Lucas juga sudah kembali. Dia sangat ketakutan hingga jatuh ke lantai, tidak mampu bangun kembali. Edmund pun bergegas mendekat, sedikit bingung dengan pemandangan itu. "Maaf terlambat, Tuan Lucas. Ada yang bisa saya bantu?" "Kamu sama sekali tidak terlambat. Kamu datang tepat waktu," jawab Melody. Kemudian dia meletakkan panci itu di atas meja dapur terdekat dan menatap Chloe. "Tapi kurasa kita tidak perlu repot-repot melakukan tes lagi. Seseorang di sini pasti merasa bersalah." Meskipun tubuhnya kesakitan, Chloe merangkak bangun dari lantai dan berlutut di depan mereka. "Tuan Lucas, saya baru saja pulang untuk mengambil beberapa barang. Saya tidak tahu mengapa Nona Melody mendorong saya." "Chloe, apa kau pikir kami bodoh? Apa kau benar-benar berpikir ini kebetulan bahwa setelah aku menyebutkan bukti di panci itu, kau langsung bergegas pulang ke dapur untuk mengambil panci itu?" Melody berjongkok di depannya dan melanjutkan, "Aku bisa dengan yakin menjamin kebersihanku saat memasak. Jadi bagaimana mungkin kakek dan nenek bisa keracunan?" Mengingat usia Cedric dan Beatrice, Lucas selalu berhati-hati terhadap kesehatan mereka. Bahan-bahan makanan di rumah selalu berkualitas tinggi, dan tidak pernah ada masalah. Ada saat ketika saya meragukan diri sendiri, bertanya-tanya apakah itu karena saya tidak mencuci bahan-bahan dengan benar dan menyebabkan masalah bagi kakek dan nenek. Namun, tuduhan Anda sepenuhnya menghilangkan keraguan diri saya, tambah Melody. Melody mengerutkan kening sambil menatap Chloe dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. "Hanya orang yang meracuni mereka yang akan menuduhku secara palsu atas sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Kau tahu apa? Panci yang kugunakan untuk sarapan hanyalah panci tua dari dapur keluarga Rivera. Tidak ada panci lain. Tapi begitu kau mendengar aku menyebutkan bukti di panci itu, kau panik dan mengabaikan hal itu. Ditambah lagi, kau satu-satunya yang ada di sekitar saat aku memasak. Aku pergi ke kamar mandi di tengah-tengah, dan selama sekitar 5 menit, kau satu-satunya yang mengawasi panci itu. Aku yakin saat itulah kau melakukan sesuatu pada makanan itu, kan?" Chloe menggelengkan kepalanya dengan gugup. Tidak, aku tidak. Kau tidak melakukannya. Lalu mengapa kau buru-buru kembali untuk membersihkan panci itu? Bukankah itu menunjukkan rasa bersalah?" desak Melody. Pada saat itu, Lucas sudah memiliki gambaran yang jelas tentang situasi tersebut. Dia memberi instruksi kepada Edmund, bawa sisa oatmeal untuk diuji. Identifikasi zat beracun apapun, beritahu dokter, dan minta mereka untuk memberikan perawatan yang sesuai. Edmund mengangguk. "Baik, Tuan. Dan bagaimana dengan Chloe?" Lucas melirik Chloe tanpa ekspresi. "Bawa dia ke kantor polisi." "Baik, Tuan Lucas."